nama saya Trianita Immanuela Anisan dari Prodi Pendidikan Fisika semester 6 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai listrik magnet dengan fokus utama pada pembahasan hukum Coulomb dan juga medan listrik. Topik ini merupakan bagian yang penting dalam mata kuliah listrik magnet yang menjelaskan bagaimana interaksi antar muatan listrik terjadi, serta bagaimana medan listrik terbentuk di sekitarnya. Isaac Newton menemukan bahwa dua benda yang memiliki massa akan saling tarik-menarik dengan gaya yang nilainya sebanding dengan hasil kali massa kedua benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Prinsip ini dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Gaya gravitasi inilah yang berperan menjaga keteraturan benda-benda langit seperti planet, bintang, satelit, dan galaksi agar tetap berada dalam sistem yang stabil dan tidak kacau. Tanpa adanya gaya ini, benda-benda langit bisa saja saling menjauh atau bertabrakan satu dengan yang lain, menyebabkan ketidakberaturan di antara alam semesta. Bahkan hukum Kepler yang menjelaskan gerak planet pun sebenarnya muncul sebagai akibat langsung dari adanya gaya gravitasi tersebut. Nah, muncul juga pertanyaan ketika melihat struktur materi dalam skala mikroskopis. Semua benda di sekitar kita terdiri dari molekul, atom, hingga partikel-partikel subatomik. Sebagian dari partikel ini memiliki muatan listrik. Nah, kira-kira gaya apa yang menyebabkan partikel-partikel bermuatan ini bisa saling berkaitan dan membentuk materi yang stabil? Apakah ada gaya lain selain gravitasi yang bekerja di antara muatan-muatan tersebut? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh seorang ilmuwan asal Prancis, Charles Augustin de Coulomb. Ia menemukan bahwa antara dua muatan listrik terjadi sebuah gaya yang sangat mirip secara matematis dengan gaya gravitasi. Gaya ini disebut gaya elektrostatik atau lebih dikenal sebagai gaya Coulomb. Nah, bedanya dengan gaya gravitasi hanya pada bersifat menarik. Gaya Coulomb bisa berupa gaya tarik ataupun gaya tolak. Nah, bergantung pada jenis muatannya. Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan negatif yang disebut elektron. Nah, dua muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak jika didekatkan, sedangkan dua muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik ketika didekatkan. Seperti pada gambar ini, dua buah muatan positif antara Q1 dan Q2 saling tolak-menolak, karena kedua muatan ini merupakan muatan yang jenisnya sama. Terlihat bahwa gaya F12 bekerja ke kiri atau arahnya ke kiri menjauhi muatan Q2 yang sejenis. Nah, gaya F21 bekerja ke kanan dengan arah menjauhi Q1. Nah, pada gambar yang kedua, dua buah muatan negatif, yaitu Q1 dan Q2, saling tolak-menolak. Arah gaya sama seperti sebelumnya, yaitu satu ke kiri dan juga satu ke kanan. Sesuai hukum 2 Newton, di mana arah gaya kedua buah muatan berlawanan arah. Nah, pada gambar yang ketiga, muatan Q1 positif dan muatan Q2 negatif saling tarik-menarik. Nah, gaya F12 mengarah ke kanan pada Q1, sedangkan gaya F21 mengarah ke kiri pada Q2. Nah, diperlihatkan bahwa posisi kedua muatan Q1 dan juga Q2 yang dipisahkan oleh jarak R. Nah, gaya F12 dan F21 memiliki besar yang sama, tetapi arah yang berlawanan sesuai dengan hukum Newton. Penemuan ini diperoleh Coulomb melalui eksperimen menggunakan neraca puntir yang membantunya menyelidiki bagaimana besar gaya antara dua muatan listrik dipengaruhi oleh jarak dan besarnya muatan. Dari percobaan tersebut, ia merumuskan sebuah hukum yang kini kita kenal sebagai hukum Coulomb. Yang secara matematis, hukum Coulomb menyatakan dalam persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana R adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton.
K adalah konstanta kolom dengan nilai 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 adalah besar masing-masing muatan dengan satuan kolom, dan R adalah jarak antar muatan. Dengan satuan M. Nah, perlu kita ingat bahwa gaya kolom ini merupakan besar vektor yang artinya memiliki arah. Setelah kita mengetahui tentang rumus dari hukum kolom, maka selanjutnya kita akan menambah pengetahuan dengan mengerjakan contoh soal. Nah, di sini ada dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, dua buah muatan plus 4 mikrokolom dan minus 9 mikrokolom berjarak 20 cm. Maka gaya listrik yang terjadi adalah dari contoh soal ini kita dapat mengetahui yang pertama ada dua muatan. Kita sebut saja muatan A dan muatan B atau Q1, Q2. Untuk Q1 positif 4 mikrokolom atau dapat kita tulis 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan Q2 minus 9 mikrokolom atau 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom dengan jarak yaitu 20 cm. Kita konversi ke meter menjadi 0,2 meter. Dan konstanta kolom yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk mempermudah kita dalam perhitungan, maka dapat kita bulatkan untuk konstanta kolom menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, yang ditanya adalah gaya listrik atau F. Nah, kita lanjut pada penyelesaian contoh soal ini. Diketahui Q1 4 mikrokolom dengan muatan positif dan Q2 bermuatan negatif dengan nilai 9 mikrokolom. Nah, Q1 dan Q2 adalah muatan yang berbeda jenis, maka kedua muatan ini saling tarik-menarik. Untuk muatan yang positif, arahnya ke kanan mendekati muatan negatif. Dan untuk muatan yang negatif, arahnya ke kiri mendekati muatan positif. Nah, dengan jarak antara kedua muatan ini adalah
0,2 meter. Selanjutnya kita akan mencari gaya listrik dari kedua muatan ini. Kita menggunakan rumus hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, pada soal kita sudah mengetahui nilai-nilainya. Sekarang tinggal kita masukkan pada rumus hukum Coulomb. R sama dengan nilai dari konstanta Coulomb adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 bernilai 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan Q2 yang nilainya 9 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat yang bernilai 0,2. Selanjutnya kita langsung mengkalikan semua bilangan-bilangan yang ada pada rumus hukum Coulomb ini. 9 dikali 4 dikali 9 kali 10 pangkat minus 3. Semua pangkat yang ada kita jumlahkan dan didapat 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan 0,2 kuadrat yaitu 0,04. Hasilnya adalah 9 kali 4 dikali 9 kali 10 pangkat minus 3 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Karena di atas ada angka 4 dan juga di bawah ada angka 4, maka dapat kita coret. Maka hasil kali antara 9 kali 9 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 2 hasilnya R sama dengan 81 kali 10 pangkat minus 1. Atau langsung kita tulis R sama dengan 8,1 Newton. Untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang hukum Coulomb, maka kita akan lanjut pada pembahasan soal yang kedua. 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti pada gambar berikut. Muatan A, muatan B, dan muatan C. Jika Ki A memiliki nilai positif 1, Ki B memiliki nilai minus 2, dan Ki C memiliki nilai positif 4, dengan konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, kita lanjut pada pembahasan contoh soal ini. Diketahui Q1 memiliki nilai positif 1 mikrocoulomb. Q2 memiliki nilai minus 2 mikrocoulomb dan Q3 memiliki nilai positif 4 mikrocoulomb. Dan juga konstanta Coulomb yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang akan kita cari yaitu besar dan juga arah gaya Coulomb pada muatan B. Pada muatan B bekerja 2 buah gaya, yaitu hasil interaksi antara muatan A atau Q1 dan B yang kita sebut sebagai pada muatan B atau
Q2 bekerja dua buah gaya, yaitu hasil interaksi antara muatan A Q1 dan muatan B Q2. Kita sebut saja gaya F21 yang berarah ke kiri, mendekati muatan Q1. Nah, selanjutnya hasil interaksi antara muatan B atau Q2 dan muatan C arahnya ke kanan. Kita sebut sebagai gaya F23. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya dari masing-masing muatan listrik. Untuk F21 ini adalah gaya listrik yang dialami muatan Q2 akibat muatan Q1, di mana F21 sama dengan K Q1 Q2 per Q2 Q1 per R kuadrat. Mohon maaf, tadi saya tidak sempat menyebutkan jarak antara masing-masing muatan, di mana jarak antara masing-masing muatan itu bernilai 1 meter. Maka K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 2 kali 10 pangkat minus 6 kali Q1, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 6 per R. R nilainya adalah 1, maka 1 dipangkatkan 2. Hasilnya 18 kali 10 pangkat minus 3 Newton untuk F21. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari F23. K Q2 Q3 per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q2 yang bernilai 2 kali 10 pangkat minus 6 kali Q3 4 kali 10 pangkat minus 6 per 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Nah, kedua gaya segaris namun berlawanan arah. Maka untuk mencari resultan gaya cukup dengan mengurangkan kedua gaya. Nah, misalnya kita namakan saja untuk resultan kedua gaya ini yaitu F total sama dengan, karena arah gaya dari F23 itu ke kanan, maka nilainya positif. Dan untuk F21 itu arahnya ke kiri, jadi nilainya negatif. Maka F totalnya F23 kurang F21. F23 hasilnya positif 72 kali 10 pangkat minus 3 dikurang dengan F21 yang nilainya 18 kali 10 pangkat minus 3. Jadi F total yaitu 52, F total 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Dan arahnya sesuai dengan gaya F23 yaitu mengarah ke kanan. Tandanya positif.
Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal gaya listrik atau gaya Coulomb yang merupakan interaksi antara dua muatan listrik. Nah, jadi gaya listrik tidak akan muncul jika hanya ada satu muatan saja. Harus ada minimal dua muatan agar terjadi interaksi. Nah, misalnya jika satu muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kedua muatan ini. Karena kedua muatan ini memiliki muatan yang berbeda-beda. Muatan yang pertama positif dan muatan yang kedua negatif. Nah, berbeda dengan gaya listrik, medan listrik dapat dihasilkan oleh satu muatan saja. Sebuah muatan listrik akan menciptakan medan listrik di sekelilingnya. Arah medan listrik bergantung pada jenis muatan. Jika muatannya positif, maka medan listriknya keluar dari muatan tersebut. Arah dari medan listrik mengarah menjauh atau keluar dari muatannya. Nah, sebaliknya, jika muatan itu negatif, maka medan listrik mengarah masuk ke dalam muatan tersebut, atau arahnya masuk ke dalam muatan negatif. Nah, secara visual, medan listrik dari muatan positif disebut radian keluar. Nah, sedangkan medan listrik pada muatan negatif itu disebut sebagai radian masuk. Nah, jika muatan positif dan negatif berdekatan, maka medan listrik keluar dari muatan negatif, dari muatan positif akan masuk ke dalam muatan negatif. Medan listrik yang keluar dari muatan positif akan masuk ke dalam muatan negatif. Nah, medan listrik dilambangkan dengan vektor E. Untuk menghitung besar medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan Q di titik tertentu yang berjarak R, maka digunakan rumus E sama dengan K dikali dengan Q per R kuadrat. Nah, rumus ini mirip dengan rumus gaya Coulomb. Hanya saja tidak ada muatan kedua karena kita hanya akan menghitung medan dari satu muatan saja. Nah, arah gaya bergantung pada jenis muatannya. Jika muatannya positif, arah gaya searah dengan gaya medan. Jika muatan positif, maka arah medannya itu keluar. Arah gayanya juga ikut keluar. Nah, jika muatannya negatif, maka akan berlawanan arah. Ini merupakan arah medan dan ini adalah arah gaya untuk muatan yang negatif dan ini untuk muatan yang positif. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi medan listrik ini, kita akan membahas sebuah contoh soal. Dua buah muatan listrik berpisah seperti pada gambar berikut. Muatan A itu positif, berjarak 30 cm dengan muatan B yang bermuatan positif negatif. Nah, titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm dari A. Titik C berada
berjarak 10 cm dari A. Nah, jika QA itu bernilai 3 mikrocoulomb dan QB bernilai minus 4 mikrocoulomb, besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan tersebut adalah berapa? Nah, kita akan mencari bersama-sama jawaban dari pertanyaan yang sudah kita sebutkan tadi. Diketahui QA ini adalah QA, QB, dan QC. QA itu nilainya positif 3 mikrocoulomb atau positif 3 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. QB itu bernilai minus 4 mikrocoulomb atau minus 4 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Untuk jarak antara muatan A dan muatan B itu RAB adalah 30 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Sedangkan jarak dari titik C ke muatan C ke muatan B, muatan A adalah RCA sebesar jaraknya 10 cm atau 1 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Dan untuk jarak antara muatan C dan muatan B adalah RCB, yaitu hasil pengurangan antara jarak sebenarnya dari A ke B dikurang dengan jarak yang diketahui, yaitu C ke A. Maka RAB kurang RCA itu hasilnya adalah 20 cm. Karena 30 cm dikurang dengan 10 cm hasilnya adalah 20 cm. Dimana 2 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah medan magnet di titik C. Muatan positif akan menjauhi muatannya atau arahnya itu keluar. Nah, selanjutnya pada medan listrik akibat muatan B, yaitu EB, muatan B, arahnya menuju ke muatan B. Arahnya menuju ke muatan B karena merupakan muatan negatif. Nah, sama seperti tadi juga yang telah dijelaskan bahwa muatan negatif, arah medan listriknya akan masuk ke dalam muatan negatif tersebut. Karena EA dan juga EB searah, maka kuat medan listrik total pada titik C yaitu EC sama dengan EA ditambah dengan EB. Nah, rumus yang telah kita pelajari tadi, E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, maka EC sama dengan K, mohon maaf ini Q kecil, K QA per RCA kuadrat ditambah
QB per R CB kuadrat. Maka nilai konstanta K atau konstanta Coulomb adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai QA yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi nilai R, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat ditambah dengan K konstanta Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan QB, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 6 per jarak, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 kali 10 pangkat 5. Hasil penjumlahannya adalah 36 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Maka besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan, yaitu muatan A dan B, hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang hukum Coulomb dan juga medan listrik. Nah, kita sudah belajar bagaimana gaya listrik bekerja antar dua muatan, serta bagaimana medan menggambarkan pengaruh sebuah muatan terhadap ruang di sekitarnya. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian memahami konsep dasar ini dengan lebih baik. Nah, ingat, pemahaman yang kuat terhadap hukum-hukum dasar seperti ini sangat penting sebagai landasan untuk mempelajari materi listrik lainnya, seperti potensial listrik, kapasitansi, dan arus listrik. Nah, jika ada bagian yang membingungkan, jangan ragu untuk menonton kembali, mencatat poin-poin penting, dan berdiskusi bersama dengan teman atau guru kalian ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam fisika.